Halo semuanya, Valar Morgulis balik lagi di pembahasan House of the Dragon. Kali ini kita sudah sampai di episode 4 dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita gas. Tapi sebelumnya kita rekap dulu apa yang terjadi di episode The Red Dragon and the Gold. Episode ini dibuka dengan Daemon yang masih saja mendapatkan mimpi-mimpi buruk di Harrenhal. Kali ini dia melihat Rhaenyra muda yang duduk di Iron Throne yang terus aja menghantuinya dengan mengatakan kalau Viserys menyayangi Rhaenyra daripada Daemon sehingga Rhaenyra yang ditunjuk sebagai penerus tahta. Gak tahan dengan mimpi buruknya itu, dia pun menebas Rhaenyra muda dan tiba-tiba tersadar di tempat tidurnya karena Simon membangunkannya. Di Harrenhal, Daemon kedatangan tamu yaitu Oscar Tully, cucunya Grover Tully. Oscar datang karena mewakili kakeknya yang udah tua. Namun karena tetap gak bisa mengambil keputusan menggantikan kakeknya, akhirnya Daemon menganggap Oscar gak ada gunanya. Di suatu malam di Harrenhal, Daemon akhirnya bertemu dengan Alis. Di sini Alis memberikan Daemon minuman untuk dia minum supaya mengurangi gangguan tidurnya. Namun setelahnya Daemon langsung tersadar di aula di mana saat itu sudah hadir Sir Willem dari House Blackwood. Sir Willem bersedia mengirimkan pasukannya untuk Daemon asalkan Daemon mengirimkan naganya untuk menunjukkan keadilan pada House Bracken. Sementara itu di Driftmark, Rhaenys bertemu dengan Aelin. Rhaenys tahu Aelin adalah orang yang menyelamatkan Corlys dari laut. Ketika berbicara dengan Corlys, Rhaenys gak segan-segan mengatakan kalau dia tahu Aelin adalah anak haramnya Corlys. Harusnya Aelin dihormati bukannya disembunyikan. Rhaenys sekalian pamit mau ke Dragonstone karena Baela dan Jaehaerys kesulitan menghadapi Small Council milik Rhaenyra yang susah diatur semenjak kepergian Rhaenyra ke King's Landing. Dalam Small Council meeting, Baela berusaha meyakinkan majelis soal posisi Criston Cole dan pasukannya yang semakin kuat karena berhasil merebut pasukan lebih cepat. Small Council khawatir karena pasukan mereka masih kurang jumlah dan belum ada tanda-tanda Daemon mengumpulkan tentara di Harrenhal. Di King's Landing, Alicent Hightower meminum Moon Tea yang dibuat secara rahasia oleh Grandmaster Orwyle. Kelihatannya Alicent hamil atau khawatir kalau dia mengandung anaknya Sir Criston Cole. Sementara itu, Criston Cole berhasil mengumpulkan pasukan dari kastil-kastil kecil di Crown Land. Saat itu dia mengalahkan House Darklyn dari Duskendale. Dia mengatakan House yang gak memihak Aegon sebagai raja akan dianggap sebagai pengkhianat kerajaan dan akan dipenggal. Sementara mereka yang memutuskan untuk menjadi pengikut King Aegon II Targaryen akan diampuni. Criston Cole kemudian mendapatkan pesan untuk membawa pasukannya bergerak ke timur laut, bukan ke Harrenhal seperti yang direncanakan. Mereka diperintahkan untuk bergerak menuju Rook's Rest. Kembali ke King's Landing, Aegon murka karena Criston Cole dan pasukannya nggak menjalankan misi sesuai perintah. Aemon mengatakan Rook's Rest punya kastil-kastil kecil yang gampang direbut. Setelah menguasai Rook's Rest, Rhaenyra yang berada di Dragonstone tidak akan punya akses ke daratan. Namun, rencana Aemon ini membuat Aegon sakit hati karena adiknya merencanakan perang tanpa sepengetahuannya. Aemon pun balik mencerca Aegon yang tidak memiliki strategi perang yang matang dengan bahasa High Valyria. Aegon kemudian curhat ke Alicent bahwa majelisnya sendiri nggak mendengarkannya. Alicent masih kesal karena Otto dipecat dari The Hand. Alicent melanjutkan bahwa Aegon perlu belajar dan mendengarkan nasihat dari orang-orang pintar di sekitarnya supaya bisa menjadi raja seperti ayahnya, yaitu King Viserys. Sakit hati dengan omongan ibunya dan juga anggota Small Council, Aegon gak bisa duduk diam saja. Dia ingin membuktikan dirinya dan memutuskan untuk ikut perang bersama naganya Sunfyre ke Rook's Rest. Di sisi lain, Rhaenyra kembali ke Dragonstone setelah pulang dari King's Landing. Dia mendengarkan kabar bahwa Duskendale telah kalah. Jaehaerys Velaryon marah mengetahui ibunya bertemu dengan Alicent. Namun setelah menjelaskan niatnya bertemu Alicent adalah ingin mengambil jalan damai, semuanya pun mengerti. Rhaenyra pun mengatakan udah gak ada lagi jalan damai. Malahan dia ingin turun langsung dengan naganya Syrax untuk berperang di Rook's Rest. Ide itu tentunya ditolak keras. Jaehaerys kemudian menawarkan diri untuk berangkat, tapi ide itu juga ditolak karena Jaehaerys dan Vermax belum punya pengalaman perang. Rhaenys pun akhirnya memutuskan untuk maju bersama naganya Meleys, dan keputusan Rhaenys gak ada yang bisa mencegahnya termasuk Corlys. Jaehaerys marah karena Rhaenyra gak mengirimnya, namun Rhaenyra menceritakan mimpi Aegon the Conqueror soal The Song of Ice and Fire kepada Jaehaerys karena Rhaenyra menganggap Jaehaerys harus panjang umur untuk meneruskan visi ini karena Jaehaerys adalah pewarisnya. Pertempuran pun pecah di Rook's Rest. Rhaenys dan Meleys tiba di medan perang dan langsung membakar pasukan Criston Cole hidup-hidup. Criston menyuruh pasukannya untuk membunyikan sinyal untuk memanggil Aemon dan Vhagar yang ternyata bersembunyi di hutan. Namun Aemon memutuskan untuk tidak datang ketika dia melihat Aegon dan Sunfyre tiba di Rook's Rest. Dia membiarkan kakaknya bertarung duluan. Rhaenys dan Meleys pun bertarung dengan Aegon dan Sunfyre. Setelah pertempuran yang sengit dan Sunfyre kewalahan menghadapi Meleys, Aemon dan Vhagar pun datang.
Dia bahkan sempat ikut membakar Aegon dan Sunfire ketika menyerang Rhaenys dan Meleys. Serangan itu malah membuat Aegon dan Sunfire jatuh. Rhaenys dan Meleys pun punya kesempatan untuk pulang ke Dragonstone karena sang raja telah kalah. Namun Rhaenys memutuskan untuk lanjut melawan Aemon dan Vhagar. The Dance of Dragon yang pertama itu berujung pada kematian Meleys yang berhasil digigit mati oleh Vhagar. Rhaenys pun jatuh bersama Meleys dan meninggal dunia. Di lain tempat, Aegon kemudian ditemukan dalam keadaan terluka berat bersama naganya, Sunfire. Oke, itu dia rekap episode 4, The Red Dragon and the Gold. Langsung aja kita bahas ya. Yang pertama, akhirnya Daemon berkenalan dengan Alice Rivers. Di Harrenhal, dia berperan sebagai pengganti Maester karena Maester yang sebelumnya kabur. Di sini Alice sudah menunjukkan kalau dia tuh aneh dalam tanda kutip ya. Dia bisa tahu kalau Daemon ke Harrenhal sendirian itu karena bertengkar dengan Rhaenyra. Dia juga tahu kalau Daemon lagi punya pergolakan batin di dalam dirinya. Sekalian dari Alice kita dapat jawaban kenapa semenjak di Harrenhal, Daemon selalu mendapatkan mimpi buruk. Itu dikarenakan Harrenhal yang dibangun dari kayu-kayu pohon weirwood, yang mana kita tahu kalau pohon ini memang punya kekuatan mistisnya sendiri. Pohon weirwood itu digunakan orang-orang yang menyembah dewa lama untuk berdoa. Kayak Bran Stark dalam penglihatannya juga melihat pohon weirwood di sana, di mana dia bertemu dengan Three-Eyed Raven. Jadi wajar aja kalau Harrenhal itu terdapat kekuatan supernaturalnya sendiri. Di penglihatan itu kita bisa lihat ya kalau Daemon itu masih dihantui dengan ambisinya sendiri. Walau saat ini dia bertindak untuk Rhaenyra, tapi dalam hatinya itu masih aja kesal kenapa Viserys nggak memilihnya sebagai penerus. Padahal dulu Daemon udah pede nih karena Viserys nggak punya anak laki-laki. Biasanya yang dinobatkan itu pasti adiknya kan. Yang dinobatkan sebagai ahli waris malah Rhaenyra, anak perempuan yang memang sepanjang sejarah belum pernah terjadi anak perempuan itu ditunjuk sebagai pewaris Iron Throne. Pasti jatuhnya ke adik laki-laki atau kerabat laki-laki. Contohnya kayak Rhaenys kan. Di zaman setelah Jaehaerys I meninggal, harusnya sebagai cucu yang tertua harusnya dia yang maju. Tapi karena nggak ada pernah terjadi sepanjang sejarah perempuan yang mewarisi Iron Throne, jadinya King Viserys lah yang dipilih. Nah, di penglihatan ini kita bisa menganggap kalau Daemon itu diingetin lagi sama tujuannya, yaitu membantu Rhaenyra. Di Harrenhal kita bertemu dengan Sir Willem Blackwood. Di season 1, karakter ini pernah muncul menjadi salah satu yang ingin melamar Rhaenyra. Waktu itu masih kecil banget. Willem ini adiknya Samwell. Jadi disebutkan di episode kemarin ketika di Small Council-nya Kubu Green, Aemon bilang kalau Samwell Blackwood juga tewas di Battle of Burning Mill. Jadi Willem ini adalah pemimpin House Blackwood sampai anaknya Samwell nanti yaitu Benji Coat tumbuh dewasa. Sebenarnya secara etika dan tata krama baik dari kubu Aegon atau Rhaenyra, kalau mau memiliki pasukan Riverland, mereka harus meminta persetujuan dari House Tully dulu, yaitu ke Lord Grover Tully. Tapi masalahnya, Lord Grover Tully itu sudah tua dan sakit, dan juga nggak ada yang bisa berbicara mewakili dirinya. Jadi Daemon langsung negosiasi dengan House Blackwood mengingat House Bracken udah mendukung Aegon. Kemudian, setelah pertemuan dengan Rhaenyra kemarin, Alicent sebenarnya udah mulai penasaran nih dengan mimpinya Aegon the Conqueror. Alicent ini sebenarnya masih mau meyakinkan dirinya kalau dia memang salah paham mengartikan maksud dari kata-kata terakhir King Viserys. Dia mulai cari buku-buku sejarah tentang hal tersebut, tapi kita semua tahu kisah itu nggak ada di buku. Aegon the Conqueror mengukir itu di belati yang saat ini dipegang oleh Aegon the Second. Misalkan, seandainya Alicent tahu kebenarannya pun, Alicent bisa apa? Selain menyesali dirinya sendiri yang salah paham, mengartikan King Viserys yang mengigau dengan kata-kata terakhir sebelum kematian. Perang ini udah susah dicegah karena baik pendukung Rhaenyra dan Aegon itu udah yakin dengan apa yang udah mereka lakukan. Tapi di satu sisi, Alicent nih dalam hatinya tuh udah feeling kalau dia tuh salah. Dia bisa ngelihat sendiri nih, kayaknya bener nih King Viserys dengan segala kebijakannya gak mungkin milih Aegon sebagai suksesornya, apalagi sampai menyatukan 7 kerajaan. Tapi Alicent tetap butuh bukti tentang A Song, Ice and Fire, tapi sayangnya dia nggak akan pernah mendapatkannya. Sedangkan Rhaenyra bisa menyampaikan ke Jaehaerys tentang mimpinya Aegon the Conqueror karena Jaehaerys pewarisnya. Sayang banget Rhaenyra nggak megang belatinya, kalau ada kan mungkin jadi lebih dramatis. Nah, di adegan ini kita juga diliatin tengkorak naga, dan ini bisa dipastikan adalah tengkoraknya Meraxes, satu dari 3 naga di zaman Aegon the Conqueror. Kalau tengkoraknya Balerion kita udah tahu, itu diletakkan di King's Landing. Meraxes ini adalah naga yang mati akibat perang Dornis. Di video sebelumnya juga udah saya ceritain ya. Setelah ditembak dengan Scorpion, bangsa Dornis yang menyimpan tengkoraknya Meraxes. Kemudian 10 tahun setelahnya barulah dikembalikan ke Dragonstone sebagai tanda perdamaian. Nantinya tengkorak Meraxes juga akan dibawa ke King's Landing, ke Red Keep,
Tapi ketika Mad King lengser, Robert Baratheon naik, semua tengkorak naga disingkirkan dari Red Keep. Adegan ini ironis sekali sih. Kita tahu Meraxes mati dengan membawa serta Dragon Rider-nya, yaitu Rhaenys Targaryen, istrinya Aegon the Conqueror, dan di episode ini Rhaenys Targaryen yang lain juga mati dengan naganya Meleys dalam Battle of Rookerees. Bro, ini battle paling keren saat ini. Akhirnya kita ngerasain lagi sensasi nonton Game of Thrones yang buat deg-degan, yang buat nahan nafas, yang buat kita nyesek pada akhirnya. Padahal ini kita udah tahu nih jalan cerita dari peristiwa ini. Sebenarnya kita nih udah siap gitu kalau Rhaenys ini bakal mati, tapi tetap aja nyesek bro, sakit banget. Kita bahas dulu pelan-pelan ya. Battle ini agak mirip dengan di buku, tapi ada satu perbedaan besar. Yang pertama, di Black Council yang mau berangkat perang itu nggak cuman Jaehaerys, tapi juga Joffrey. Nah, dari season 1 kita tuh udah tahu lah ya, karakter Joffrey nggak terlalu ditonjolkan. Padahal anak kecil ini tuh berani banget aslinya. Di peristiwa ini harusnya Joffrey usianya udah 11 tahun, tapi di series dibuat beda dan malah ikut dikirim bersama Rhaenyra ke Aerie menuju Pentos. Terus kalau di buku itu jalannya Battle of Rookerees, Aegon dan Sunfyre itu sebenarnya masuk ke dalam rencananya Sir Criston Cole. Aegon dan Aemon itu memang disiapkan untuk menjadi senjata rahasia, jaga-jaga ada naga dari kubu Rhaenyra yang datang. Nah, beda dengan di series yang dibuat seakan-akan Aegon datang karena inisiatifnya sendiri. Jatuhnya itu niat beberapa karakter jadi berubah. Aegon datang nih karena dia kesal, gak dilibatkan dalam perang. Pertama, dia nggak bisa ngasih saran yang bagus di konsilnya, dan para member juga nggak bisa mendengarkan dirinya sebagai raja. Dia sakit hati sendiri ngelihat Aemon dan Criston bergerak seenaknya. Jadi kedatangannya ke Rookerees itu murni karena kekesalannya dan juga ingin membuktikan dirinya sebagai raja. Di novel itu Aegon dan Aemon bekerja sama ya. Meleys memang bisa menggigit lehernya Sunfyre, Vhagar membakar Meleys dari atas, ketiga naga ini berputar-putar dari atas ke bawah sampai jatuh tiga-tiganya ke tanah. Nah, Vhagar itu saking besarnya karena dia ada di atas, itu menimpa Meleys dan Sunfyre. Meleys dan Rhaenys mati, Aemon dan Vhagar bangkit, sedangkan Sunfyre dan Aegon itu cedera berat. Di series ini dari awal Aemon itu diperlihatkan sebagai orang yang ngelihat kalau saudaranya itu nggak pantas jadi raja. Menurut Aemon, Aegon itu saudara yang bodoh, nggak kredibel jadi raja dan pantas mati. Terbukti Aemon merendahkan Aegon kan di Small Council Meeting walaupun dengan bahasa High Valyria supaya nggak menjatuhkan Aegon di depan para anggota Small Council Meeting lainnya. Ketika Aemon harus berangkat memenuhi panggilan sinyal, dia juga menundanya ketika melihat Sunfyre sama Aegon terbang di atas. Ketika menyusul, dia pun gak segan-segan bro mendrakaris Meleys dan Sunfyre bersama-sama. Itu udah jelas banget kalau Aemon pengen saudaranya mati aja. Apalagi pas udah kelar, Aemon bukannya buru-buru nyelamatin Aegon, dia malah ngeluarin pedang. Kalau nggak ada Criston Cole, Aegon mungkin mati. Gampang aja kan jelasin ke Alicent kalau Aegon gugur di medan perang. Di series ini sebenarnya Rhaenys bisa menyelamatkan diri 2 kali ya. Tapi nenek tua ini memang nggak mau setengah-setengah. Mungkin dia berpikir bisa menghentikan perang saat itu juga kalau memastikan Aegon mati. Tapi sayang ketika mencari Sunfyre di bawah sama Aegon, dia diterkam oleh Vhagar dari bawah dan situasi berkata lain. Itu dia guys pembahasan dari episode The Red Dragon and the Gold. Besok kita langsung bahas episode 5. Jadi segitu aja dulu video kali ini. Semoga nggak ada yang terlewat. Makasih udah nonton. Saya Besa Putra, Valar Morghulis.